Forestry, jadi Erasmus Mundus Mediterranean Forestry atau disingkat MEDFOR. Kemudian ini sebenarnya programnya udah dari 2012 kalau nggak salah ya, sudah lama sih sebenarnya. Tapi yang dari Indonesia yang benar-benar kepilih itu baru yang kali ini gitu. Wah, dan ini mungkin podcast pertama ya kamu keluarkan ini apa? Oh ini nih aku alumni Benar. Oh iya. Benar-benar. Jadi kita berdua alumni pertama sih sama Mas dari Indonesia. Wah, oke. Thank you banget nih jadi podcast kita jadi yang pertama di aku nih berbagi tentang MEDFOR ini. Nah, Siap. ini Ras, boleh diceritain gini perjuangan kamu nih menyiapkan beasiswa ini. Tadi kamu bilang tadinya gak bakal yang ini nih kamu ngambil gitu. Terus kenapa bisa jadi ngambil ini? Gitu? Yang MEDFOR ini. Oke, jadi perjuangan untuk beasiswa ini memang pertama aku udah riset dulu ya. Jadi di masa kuliah aja dulu udah riset ini kira-kira program beasiswanya apa yang mau diambil. Jadi memang kala itu aku ini ya prioritaskan 2 beasiswa, itu Fulbright dan MEDFOR tadi gitu. Kemudian kala itu sebenarnya berjalan lancar ya gitu. Jadi kayak di MEDFOR-nya juga udah going, jadi kayak interview aku semua udah kelar. Tapi ini Fulbright-nya ditunda gitu, karena mereka tunda pengumuman kan. Jadi aku kayak waiting, ini gimana gitu. Sementara alhasil si MEDFOR udah ngeluarin LOA gitu. Dan aku udah dapat LOA-nya dan dikasih waktu hanya 1 minggu untuk tanda tangan kontrak. Jadi kalau 1 minggu aku nggak tanda tangan kontrak, itu aku dianggap nggak nerima beasiswa gitu. Sementara bayangin lo Damai, kita udah bersaing sama sekian banyak orang, dan kita ada di dalam itu, dan kemudian kalau kita nggak gubris atau kita kacangin itu penawarannya, kan ya kesannya gimana ya gitu. Orang lain berjuang loh untuk dapetin itu, dan kita udah ada di dalamnya. Makanya aku kemarin tuh oke, tanpa menunda-nunda aku langsung sign kontraknya, dan thank God setelah aku kirim emailnya ke konsorsium, itu dari Fulbright juga belum keluar pengumumannya. Nah, setelah beberapa minggu barulah keluar. Ternyata diloloskan untuk ke tahap berikutnya. Tapi ya sama aja kan, karena aku udah terlanjur menerima yang di MEDFOR. Jadi aku dengan berat hati dan dengan polite aku menyampaikan ke Fulbright bahwasanya aku belum bisa melanjutkan untuk di tahun ini. Tapi aku tetap berharap next time-nya mungkin entah PhD gitu, atau entah second master degree, atau ada program lainnya yang dari Fulbright aku juga ingin melanjutkan gitu. Karena seperti yang kita pelajari di Waisilia, jadi ada satu slogan yang memang selalu kutanamkan, itu Damai juga pasti sama-sama tahu itu. It's never too young to lead. Jadi jadi ya emang filosofinya lagi-lagi ke situ. Iya, never too young to lead dan never too young to learn. Oke. Nah, itu tadi kan Fulbright sama apa? Oh, MEDFOR. Nah, MEDFOR itu. Nah, ini kan istilahnya udah ada kesempatan di depan mata ya, maksudnya. Masa iya udah di depan mata terus nggak diambil kan? Yang lain belum jelas gitu kan? Nah itu dasar. Nah berarti tipsnya nih, ini agak dikit ini. Berarti kita harus apply beberapa ya, maksudnya untuk kayak kalau kita mau lanjut master degree atau gimana? Benar. Jadi ini tipsnya dari aku pribadi. Kalau memang kita mau apply beasiswa itu mirip juga sih kalau misalnya kita apply lamar kerja ya gitu. Jadi usahakan apply itu lebih dari 1. Tapi dengan catatan program yang kita apply itu juga harus sesuai dengan passion kita gitu. Misalnya kayak kemarin, kenapa aku nggak apply misalnya beasiswa yang lain gitu? Karena aku lihat memang misinya mereka aja udah berbeda gitu. Dan kemudian bidang pendidikan yang ditawarkan tuh juga nggak ada yang opsi yang aku tertarik. Masa iya passion aku misalnya di forestry tapi aku harus studinya itu di food science misalnya hanya demi mendapatkan beasiswa itu. Nah aku nggak mau gitu. Aku lebih mementingkan antara beasiswa, misinya beasiswa dan passionnya kita ini harus nyatu gitu. Jadi ketika kita mendapatkan beasiswa itu ya kita bisa jalanin gitu. Makanya kemarin itu MEDFOR ini kan udah jelas forestry gitu. Kenapa aku apply? Karena memang education background aku pun di forestry gitu. Nah kemudian di Fulbright pun aku apply karena di kampus yang aku pilih itu salah satunya kemarin ini ya Michigan State University. Nah juga ada forestry-nya di situ juga bagus gitu. Jadi memang di beasiswa yang 1 dan beasiswa yang 2 yang aku apply ini memang sama-sama education background-nya itu ini ya linear gitu, atau paling tidak berhubungan lah satu dengan lainnya gitu. Jadi ya kalau kita mau lebih aman, usahakanlah apply lebih dari 1, karena katakan beasiswa A menolak kita, beasiswa B mungkin juga menolak, bisa jadi beasiswa C kita lolos ke tahap berikutnya gitu. Meskipun kalah menang
diterima atau tidak itu biasa dalam proses aplikasi, tapi kalau kita hanya apply satu, mungkin peluang kita akan lebih kecil aja sih gitu. Meskipun banyak juga kok orang lain yang apply hanya satu beasiswa tapi langsung lolos. Tapi banyak juga yang apply 2 atau 3 beasiswa bahkan nggak lolos gitu. Jadi ya sebisa mungkin usahakan punya plan A dan plan B. Jadi ini yang paling ini sih paling penting gitu. Nah, tapi tetap ini mungkin satu tips lagi ya. Jadi walaupun kita udah punya plan A dan plan B, tapi usahakan ketika kita apply apapun, kita harus punya 2 ekspektasi. Kalau lolos dan kalau tidak. Jadi jangan ekspektasinya cuman lolos aja gitu. Harus punya ekspektasi kita nggak lolos. Karena kita harus terima konsekuensi itu. Karena banyak loh orang yang nyerah apply beasiswa lagi karena gagal gitu. Padahal nggak, itu bukan alasan yang mutlak gitu untuk kita menyerah gitu. Dan aku juga salut sih sama teman-teman yang udah berkali-kali gagal tapi tetap bangkit. Itu kemarin aku udah dengar story orang yang udah gagal berkali-kali tapi terakhirnya dia diterima. Nah, jadi kita memang harus punya mindset seperti itu juga. Oke, Ras. Nih, tell me more nih. Tadi kan aku kepotong sama tips ya. Perjuangan kamu untuk apply Medfor itu berapa lama nih prosesnya? Terus hal apa yang tersulit ketika kamu mengurus beasiswa Medfor ini? Nah, itu. Oke. Untuk proses Medfor, boleh aku bilang cukup singkat ya dibandingkan beasiswa yang lain gitu. Karena di Medfor ini aku apply, aku ingat kemarin tuh di akhir tahun. Kemudian setelah aku apply di akhir tahun, itu di awal tahun langsung dapat notifikasi untuk kita udah selesai di tahap pertama. Kemudian setelah itu interviewnya itu nggak beda jauh ya, kayak sebulan aja gitu, sebulan gitu interview. Kemudian setelah interview itu juga jaraknya ke final announcement itu juga kayak sebulanan gitu. Jadi boleh dibilang lebih dari, mohon maaf, kurang dari 6 bulan sih prosesnya gitu. Jadi kurang dari 6 bulan prosesnya dari kita apply sampai kita diterima, dan kemudian di tahun itu juga kita berangkat gitu. Jadi setelah aku dinotify itu di Mei, di bulan ini nih, di Mei, aku ingat di Mei ini dapat notifikasi final bahwa kita udah diterima, dan kemudian udah nanti kita langsung ngurus-ngurus berkas dan berangkatnya itu juga di tahun yang sama gitu. Jadi termasuk cepat karena kita nggak ada PDT. Kalau beberapa beasiswa lain itu kan ada kayak pre-departure training gitu. Kemudian ada juga mungkin tahap-tahap yang harus dilakukan mereka kan sebelum mereka berangkat. Kalau di Medfor ini langsung sih gitu. Jadi cepat prosesnya. Kayak di Fulbright dia ada ini sebelum departure ke negara lain itu negaranya ada itu ada online benar dulu gitu kan. Benar. Benar kan. Nah, itu Medfor itu 6 bulan ya. Lumayan juga ya. Bulan sampai setengah tahun ya. Berarti fokus benar. Juga harus kita harus fokus juga ya berarti ya. Benar. Tapi memang kalau untuk Medfor Damai, mulai dari awal itu kan kita aplikasi itu kan ya hampir sama sih sama beasiswa yang lain, melampirkan kayak sertifikat bahasa dan lain-lain juga. Cuman yang paling aku suka dari Medfor ini adalah mereka ada ini ya, ada sama sih kayak beasiswa yang lainnya, tapi mereka lebih ini aja sih menurutku, prosesnya sih dipercepat gitu. Jadi komunikasinya lancar gitu ya? Benar, karena harus kita sadari juga bahwa saya kan Medfor ini under Erasmus Mundus, tapi beda-beda. Jadi konsorsium-konsorsium yang di bawah Erasmus Mundus ini beda-beda, program yang nggak sama. Bahkan mereka open application aja beda gitu. Jadi yang Medfor ini aku bilang terbilang cukup cepat, dan berangkatnya itu juga. Jadi kadang-kadang kan orang banyak kan istilahnya gini, aduh ini apply-nya sekarang berangkatnya 2 tahun lagi gitu. Apalagi kemarin tuh masa-masa pandemi Damai. Aduh, itu sumpah. Itu banyak loh yang udah lolos tahun ini yang harusnya berangkat tahun itu malah dipending di tahun depan gitu. Bahkan yang Erasmus juga ada kejadian begitu. Tapi aku bersyukur banget yang Medfor kemarin itu mudah-mudahan prosesku lancar gitu. Jadi prosesnya mudah-mudahan lancar dan sampai di sini juga lancar. Nah itu ini Ras, hal-hal yang paling menantang pas ini apply Medfor apa? Yang tersulit di proses seleksi? Oke, jadi hal yang paling menantangnya itu adalah kalau di aku ya, itu interview. Karena ini memang beda-beda sih. Setelah aku survei sama teman-teman yang lolos di Medfor juga, itu interviewnya emang beda-beda. Jadi kayak aku kemarin tuh di interview sama 3 orang. Jadi bayangin aku di interview sama 3 orang. Ini dari konsorsium panel ya, ada yang dari Universitas A, B, dan C. Dan aku tuh sampai hampir satu jam interviewnya. Dan itu pertanyaannya super detail kayak ke arah
riset kita gitu. Kemudian ada juga pertanyaan yang random juga gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita harus, walaupun itu spontan, tapi kita harus bisa menjawab gitu. Dan itu menurutku satu tantangan ya gitu. Karena kadang nggak bisa dipungkiri, meskipun kita tahu jawaban, tapi ketika kita diserang pertanyaan itu kita bisa kayak froze, tahu nggak, kayak kita membeku, jadi kita bingung gitu. Nah, ini jadi tantangan yang ini sih sama aku yang cukup penting untuk diselesaikan. Tapi ya bersyukurlah aku bisa melaluinya pada saat itu. Jadi di interview sih, kalau menurutku tantangan terbesarnya itu. Dan karena itu juga final kan gitu. Sejam ya. Nah, tipsnya nih untuk yang daftar program ini, pasti interview itu nih, apa yang mereka harus siapin nih, biar nggak ngebeku gitu ketika menjawab. Pastilah kita udah tahu sebenarnya, udah ngantongin nih. Nanti kalau gue ditanya ini jawabannya, tapi kan pas ketemu itu interviewernya udah hilang gitu. Nah, apa tips dari kamu? Benar. Nah, tips dari aku tuh yang pertama untuk interview itu jangan menghafal jawaban. Jadi kadang-kadang kayak tell me about yourself itu udah kayak wajar ya gitu. Jadi kayak banyak orang yang bahkan ditulis gitu, kemudian kayak diingat. Jadi ketika aku ditanya ini aku menjawab ini gitu. Dan kemudian jangan menghafal itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh jangan menentukan durasinya itu berdasarkan kesepakatanmu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita mau interview kita, oh ini paling interviewnya 15 menit. Oh ini paling 20 menit gitu. Nah, jangan ada ekspektasi begitu gitu. Itu tanpa ketentuan dari beasiswa gitu. Kadang-kadang ada beasiswa yang strict, maksudnya mereka udah mention interview maksimal 20 menit, berarti memang 20 menit gitu. Nah, kalau beasiswanya begini, itu kamu harus mengikuti rules-nya gitu. Jadi kalau begini, kamu mending latihan dulu gitu. Latihan beda menghafal ya gitu. Jadi latihan, usahakan kamu tuh bisa menjawab pertanyaan tuh kurang dari 15 menit. Jadi kalau beasiswanya itu interviewnya maksimal 20 menit, usahakan kamu jawabannya itu kurang dari 15 menit gitu. Karena apa? Nanti pertanyaan interviewer dan kayak selang-seling itu nanti udah mentok itu 20 menit. Kemudian tips yang berikutnya itu, meskipun tadi udah ada ketentuan 20 menit, kamu harus selalu siap bahwasanya interview itu bisa lebih lama dari itu. Jadi, kamu jangan kayak ekspektasi, oh ini 20 menit, kayaknya cuma 5 pertanyaan gitu. Berarti kamu kayak asumsi pertanyaan yang sering muncul, kamu Google 5 most common interview questions for scholarship gitu kan. Kemudian kamu baca, kemudian kamu prepare jawabannya, oh ini bakal seperti ini. So, if the interview is 20 minutes, then how many questions that will be question, kemudian kamu kayak udah persiapan kayak kamu sendiri deh gitu yang jadi judge-nya gitu kan. Padahal interviewnya itu lebih dari 20 menit gitu. Nah, itu kejadian sama aku gitu. Karena temanku itu interviewnya cuman kayak 20 menit, 25 menit, ada yang 15 menit, ada yang bakal 10 menit interviewnya. Lah, aku hampir 1 jam loh gitu interviewnya. Karena kayak ketika interviewernya itu tertarik sama kita nih, misalnya dia nanya kita pertanyaan A. Tapi misal dia curious, jadi dia memperpanjang pertanyaan A ini. Jadi aturannya pertanyaan yang bisa selesai dijawab dalam 5 menit, karena diperpanjang oleh si interviewer, itu bisa memakan waktu sampai 15 menit gitu. Karena nanti kita bakal ngobrol kayak ngikutin flow aja gitu. Jadi kita harus juga punya persiapan gitu. Makanya jangan menghafal. Usahakan persiapannya itu bisa ngikutin flow. Nah, ini yang paling penting, ngikutin flow. Jangan sampai kita kaku. Kalau kita kaku nggak bisa ngikutin flow, itu pasti interviewer bakal mikir kita punya masalah dalam komunikasi gitu. Karena kita nggak bisa ngikutin flow-nya. Meskipun bahasa Inggris kita bukan yang sempurna kali kayak yang advance atau super advance gitu, tapi paling tidak kita bisa ikutin flow dengan semampunya kita. Nah, itu sih yang paling penting, ngikutin flow. Oke, berarti kita harus ngikutin flow, jangan ngapal, terus ekspektasinya juga jangan ekspektasi waktu kita. Nah, itu.